Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgrace_sby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Kemudian untuk info persembahan online, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 721-091-74 kali dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721-03995 kali. Dan untuk info kegiatan sepekan, malam impartasi kuasa Allah atau doa malam dan juga komsel untuk bulan April dialihkan di rumah masing-masing. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada. Apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan ada di tengah-tangah kita pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Oh haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau selalu ada Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam kondisi apapun Tuhan, Kau Allah yang setia. Pagi hari ini kami menaikkan rasa syukur kami. Kami berkata Tuhan Yesus, Engkau selalu baik. Engkau Allah yang sangat setia Tuhan. Kami akan mengandalkan Engkau selalu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mengatakan Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracara dalam ibadah pagi hari ini. Lawat setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan yang ku terima dari-Mu. Dengan rasa syukur-Mu pagi hari ini. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan bersama Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pagi hari ini. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia. Haleluya, Kau setia Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Angkat hatimu, naikkan rasa syukurmu, katakan terima kasih Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Haleluya, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau belajar bersyukur Tuhan, apapun kondisi yang menerpa hidup kami. Kami percaya Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama dari dalam hati kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau setia, selalu menjaga hidup kami. Oh, mari buka hatimu. Mari alami kuasa-Nya pagi hari dimanapun kau berada. Mari minta Tuhan menjamah hatimu pagi hari ini. Terima lawatan-Nya, terima mujizat-Nya pagi hari ini. Oh, kami bersyukur. Mari sekali lagi dari dalam hatimu, naikkan rasa ucapan syukurmu. Katakan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya.
bersyukur terus. Kau sungguh setia. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Naikkan rasa syukurmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Dengan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, apapun permasalahan kami, sebesar apapun permasalahan kami dan pergumulan kami mau katakan kami punya Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan kiri kananmu, katakan Dia sungguh baik, Dia teramat baik. Haleluya. Mari masuki gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Suaramu bersama-sama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan sebab Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Akan pujian syukurmu, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat hatimu kuat. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang selama. Katakan terpujilah
Tepuk tangan. Terpujilah Yes. Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan dia baik, dia sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, Kasih setianya untuk selamanya. sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setia. Katakan bersama sekali, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Katakan bersama, haleluya. Sebab dia baik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Kita menaikkan pujian ini. Bangkitkanlah rohmu. Bangkitkan rohmu. Haleluya. Bangkitkan semangatmu pagi hari ini. Karena Tuhan Allah beserta dengan kita semuanya. Haleluya. Sing, come on. Katakan, ini yang ku nantikan, Roh Kudus-Mu tercurah, penuhi senam hidupku. Mari buka hatimu, katakan, ku buka setiap hatiku, ku rindu menyambutmu, pulihkan seluruh hidupku. Haleluya. Kobarkan api kemuliaan-Mu, bakal roh dan jiwa kami Tuhan. Roh dan jiwaku. Hey. Haleluya. Bangkit. Bangkitkanlah Roh-Mu di dalamku, di dalamku. Bangkitkan semangatku, bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, di dalamku. Sukacita, katakan bangkit, bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan. Haleluya. semangatku. Bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, di dalamku. Sukacita-Mu dalamku. Yeay. Katakan bersama-sama sekali. Yang Ku dan roh-Mu Roh Kudus-Mu tercurah, penuhi senam hidupku. Hey! Buka senam hatiku, ku rindu menyambutmu, pulihkan seluruh hidupku. Kobarkan api kemuliaan-Mu, membakar roh dan jiwaku. Bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, bersorak buat kemuliaan-Nya pagi hari ini. Haleluya. Bangkitkan semangatku, bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, di dalamku. Dengan sukacita, bangkit, bangkitkanlah roh-Mu di dalamku, di dalamku. Bangkitkan semangatku, bangkitkan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, mitra Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Adakah sukacita pada pagi hari ini? Sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, tetap ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bersukacita dan saya terus berdoa Bapak Ibu senantiasa sehat dan terus senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita akan membahas firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, Minggu 19 April 2020. Ketika kami memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan adalah sukacita. Dan itu sebabnya Tuhan, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Dan kami memohon pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema komitmen. Komitmen adalah tema bulan April dan bulan Mei 2020. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang komitmen secara vertikal. Ada komitmen vertikal, yaitu komitmen kita kepada Allah. Ada komitmen horizontal. Pada kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan komitmen horizontal, tetapi pada hari ini kita akan membahas mengenai komitmen vertikal, yaitu our commitment to God. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Mari kita lihat dari perspektif Alkitab. Namun sebelum saya membahas mengenai our commitment to God atau komitmen kita kepada Tuhan, ada lebih baik untuk kita mempelajari terlebih dahulu, yaitu tentang God's commitment for us. Karena God's commitment for us itu menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi kekuatan kita untuk kita berkomitmen kepada Tuhan. Jadi ada dua hal besar yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah God's commitment for us. Dan yang kedua adalah our commitment to God. Baik Bapak Ibu, yang pertama terlebih dahulu kita akan bahas God's commitment for us. Ada dua yang akan kita contohkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah komitmen penyelamatan dan komitmen pemeliharaan. Yang pertama, komitmen penyelamatan adalah komitmen Tuhan untuk kita. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen penyelamatan. Penyelamatan merupakan kebutuhan dasar dan utama dari manusia. Tuhan sangat tahu ketika itu manusia berada dalam masalah yang serius. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia memerlukan keselamatan. Dan akhirnya Tuhan menetapkan, Tuhan mengucapkan firman ini. Dan inilah komitmen Tuhan. Firman ini berkata, aku, kata Tuhan, aku mengadakan permusuhan. Ayat ini merupakan protevangelium. Apa itu protevangelium? Protevangelium adalah berasal dari kata Yunani proto, yaitu pertama, evangelion, yaitu adalah kabar baik. Jadi ayat ini merupakan kabar baik yang pertama diucapkan oleh Tuhan. Kabar baik apa? Kabar baik bagi penyelamatan manusia. Karena oleh dosa, manusia telah menjadi rusak. Karena kejatuhan manusia, manusia menjadi rusak secara total. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mengalami keterpurukan
dan kehinaan yang sangat serius. Manusia dibelenggu oleh dosa. Manusia tidak bisa berbuat baik, apalagi berbuat benar. Manusia berada dalam status hupo hamartia. Apalagi hupo hamartia. Hupo hamartia berasal dari kata hupo, artinya di bawah. Hamartia itu adalah dosa. Diletakkan di bawah dosa. Artinya manusia karena kejatuhannya dalam dosa telah dibelenggu oleh dosa. Sehingga manusia dalam komando dosa. Manusia tidak mampu berbuat baik, apalagi berbuat benar. Sering manusia berkeinginan untuk berbuat baik, tetapi yang jahat yang dilakukan. Manusia ingin berbuat benar, tetapi yang salah yang dilakukan. Manusia berada dalam keterpurukan yang serius. Dan itu sebabnya Tuhan berkomitmen untuk memberikan kabar baik kepada manusia. Kabar baik apa? Manusia harus diselamatkan. Manusia harus dipulihkan. Dan apa yang menjadi komitmen Tuhan ini untuk kita telah Dia realisasikan, telah Dia kerjakan dalam peristiwa yang kita peringati seminggu yang lalu. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana penggenapan firman ini, dan engkau, kata Tuhan kepada iblis, akan meremukkan tumitnya. Peremukan tumit ini telah tergenapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan, tubuhnya dicabik-cabik. Dia mengalami kematian. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Menggenapkan apa yang Tuhan katakan, aku mengadakan permusuhan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Komitmen Tuhan genapi dengan meremukkan kepala ular sebagai lambang iblis. Dan oleh peristiwa yang Tuhan genapkan ini, manusia menjadi selamat. Ketika Tuhan menggenapkan komitmennya, roh, jiwa, tubuh kita diselamatkan. Belenggu dan pekerjaan iblis dihancurkan. Kita menang dan merdeka dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, kiranya kita terhisap dalam komitmen Tuhan ini yang Tuhan telah realisasikan. Supaya kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan nyatakan dalam komitmennya. Yaitu supaya kita mengalami keselamatan. Dan kita mengalami pemulihan. Dan itu terjadi dalam hidup saudara ketika kita terhisap dalam komitmen Allah. Komitmen yang kedua yang Allah lakukan untuk kita adalah komitmen pemeliharaan. Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen pemeliharaan yang diucapkan Tuhan dan yang memang direalisasikan oleh Tuhan bagi kita. Peristiwa pada waktu itu adalah ketika komitmen Tuhan ini dinyatakan. Peristiwa pada waktu itu adalah ketika itu umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan Israel diperdaya oleh kerajaan Babel dan dibuang. Dibuang ke negeri Babel. Sebagian besar dibawa ke Babel, sebagian lagi masih tetap tinggal di Israel, yaitu di Yerusalem. Dalam suasana ini, umat Israel mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan,
mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, dan tanpa harapan. Barangkali suasananya dan situasinya ya mungkin mirip-mirip yang kita rasakan hari-hari ini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kesesakan. Di saat itulah Tuhan berkata, aku memelihara kamu. Aku memelihara engkau. Dan Tuhan berkata kepada Yesaya, supaya disampaikan kepada umat Tuhan. Menarik dari ayat ini, ayo kita lihat. Tuhan berkata, aku yang akan memelihara engkau. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Tuhan ingin berkata kepada kita, Dia pelihara kita sejak kita masih di dalam rahim. Sejak kita belum apa-apa. Sejak kita belum bisa apa-apa. Dan kita bukan siapa-siapa. Tuhan telah berkata dan berkomitmen, aku memelihara engkau. Dan Tuhan berkata begini, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Tuhan ingin berkata kepada saudara dan saya, bahwa Dia tidak berubah. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Itu komitmen Tuhan. Bahkan Tuhan berkata begini, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ini berbicara tentang ketidakmampuan. Sampai putih rambut, sampai tua, sampai menjadi lemah. Tuhan berkata, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya. Yaitu sejak kita dari rahim. Dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa komitmen Tuhan bagi kita. Sejak kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sampai kita mungkin kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Sampai kita menjadi apa-apa dan punya apa-apa. Sampai kita menjadi siapa-siapa. Bahkan sampai kita menjadi tua. Nanti kita akan uzur. Dan mungkin ketika kita tua, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, aku memelihara kamu. Aku menggendong kamu. Aku menanggung kamu terus. Aku memikul kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan khawatirkan hidup saudara. Termasuk situasi yang kita hadapi hari ini. Jangan khawatirkan. Karena Tuhan berkata, aku memelihara kamu. Dan itu komitmen Tuhan untuk saudara dan saya. Dan Tuhan telah nyatakan. Tuhan telah buktikan. Dan Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan benar-benar membebaskan umat Tuhan yang ada di Babel. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka membangun kembali bait Allah yang kedua. Dan mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Luar biasa komitmen Tuhan. Inilah menjadi teladan bagi kita. Bahwa Tuhan telah berkomitmen untuk kita. God's commitment for us. Yaitu komitmen penyelamatan dan komitmen pemeliharaan. Kalau Tuhan telah memelihara kita, telah menyelamatkan kita sedemikian rupa sampai kita alami sampai saat ini. Lalu tentu kita berkata, so what gitu loh. Kita harus meresponi komitmen Tuhan. Dengan kita mengambil satu komitmen kepada Tuhan. Jadi kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu our commitment to God. Komitmen kita kepada Tuhan. Ada dua komitmen yang akan kita ambil dalam sharing hari ini. Our commitment to God, yaitu yang pertama adalah komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, komitmen kerelaan kita kepada Tuhan. Komitmen kesetiaan akan kita dasarkan dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ayo kita baca.
Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu supaya umatnya yang telah diselamatkannya melalui komitmen Tuhan yang telah direalisasikannya kepada kita, kita juga memiliki komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, peristiwanya pada waktu itu adalah ketika itu Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel yang telah masuk ke Kanaan. Seluruh umat Israel telah masuk ke Kanaan setelah 20 tahun. Yosua diminta oleh Tuhan untuk mengumpulkan kembali seluruh umat Israel untuk melakukan rekomitmen. Komitmen kembali akan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Sejak mereka tinggal di Kanaan selama 20 tahun, ada perubahan yang terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Yaitu, mereka sudah mengalami hidup yang settle, yang nyaman, yang enak, yang tercukupi, semua ada, seperti yang Tuhan janjikan. Yaitu apa? Negeri yang melimpah susu dan madunya. Mereka hidup berkecukupan. Mereka hidup berkelimpahan. Sehingga kondisi ini membuat mereka merasa tidak perlu Tuhan lagi. Mereka tidak merindukan Tuhan lagi. Mereka tidak menginginkan Tuhan lagi. Mereka hanya sibuk dengan keberhasilan, dengan berkat yang mereka terima. Kondisi kedua, yaitu setelah 20 tahun mereka tinggal di Kanaan, ada suku-suku asing, bangsa-bangsa asing yang bergabung ke Kanaan. Mereka tinggal bersama-sama umat Tuhan, lalu mereka tinggal bersama umat Tuhan, mulai kawin campur. Dan ini membawa potensi bahwa umat Tuhan akan terbawa keimanannya, kesetiaannya, keibadahannya oleh ilah-ilah asing yang dibawa oleh orang-orang yang kawin campur itu. Sehingga mulai lunturlah kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Dan peristiwa ini, Yosua mengumpulkan umat Tuhan itu di Sikem, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memilih supaya Yosua melakukan peristiwa ini di Sikem? Karena di Sikem itu merupakan tempat yang bersejarah bagi hubungan Tuhan dengan umatnya dan bagi umat kepada Tuhannya. Di Sikemlah pada waktu itu untuk pertama kali Tuhan menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Di Sikemlah Abraham dan para leluhur setelah Abraham itu pertama membangun mezbah. Itu di Sikem. Dan yang menarik, Yakub mendirikan mezbah di Sikem. Dan pada saat yang bersamaan, Yakub membawa seluruh keluarganya untuk membuang semua berhala-berhala sebelumnya. Di sini ada satu peringatan yang perlu diingat kembali bahwa mereka perlu rekomitmen kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, Musa merasa bahwa Tuhan telah menyelamatkan dan Tuhan telah memelihara. Seperti Yosua dan seperti umat Israel, kiranya kita hari ini juga terus merekomitmen lagi kesetiaan kita kepada Tuhan. Bisa jadi dengan situasi yang kita hadapi hari ini, kita fokus pada kekhawatiran kita, kita fokus pada ketakutan kita, kita fokus pada keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi, yang begitu tiba-tiba datang kepada kita. Lalu kita mulai fokus bagaimana kita mengatasinya, kita fokus bagaimana kita mempersiapkannya. Barangkali kita sudah mulai tidak fokus keintiman dengan Tuhan.
Bapak Ibu, sekalipun kita tidak dapat beribadah secara tatap muka, bertemu di gereja, kiranya kita tetap komit untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita gunakan perangkat fasilitas yang ada. Gereja-gereja mempersiapkan dengan panduan online yang ada, supaya kita tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan. Itulah komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Komitmen beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya sekedar kita duduk bersama, lalu kita tepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan, lalu kita mendengar firman. Itu adalah ibadah. Tetapi ibadah juga adalah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apakah ibadah yang dimaksud oleh Yosua untuk dilakukan rekomitmen kembali, kesetiaan beribadah, bukan hanya soal beribadah seperti yang kita lakukan hari ini, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita. Dan kiranya kita tinggal dalam komitmen ini, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kedua dari our commitment to God. Komitmen kita kepada Allah adalah komitmen kerelaan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 35, Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tersebut ada kata serahkanlah hidupmu. Di dalam ayat ini tidak dikatakan serahkanlah khawatirmu, tidak. Kenapa ayat ini menggunakan kata hidupmu? Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki kerelaan bahwa seluruh hidup kita harus diserahkan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita susah, ketika kita sulit-sulit, ketika kita repot-repot, kita serahkan sama Tuhan. Tidak. Tapi seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kata hidupmu dalam kata aslinya, kata Ibrani, itu ditulis derek. Derek itu artinya all your ways of life. Artinya seluruh aspek hidup kita serahkan kepada Tuhan. Itu maksud dari ayat ini. Jadi bukan hanya kekhawatiran saja yang kita serahkan. Bukan hanya persoalan saja yang kita serahkan. Bukan hanya masalah saja. Bukan hanya ketakutan saja yang kita serahkan. Tetapi juga seluruh hidup kita. Yaitu waktu kita. Diri kita. Ego kita. Energi kita. Keberhasilan kita. Kesuksesan kita. Dan juga berkat yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak rela, kita tidak bisa berkomitmen, Bapak Ibu. Jadi kita memerlukan komitmen supaya kita rela untuk menyerahkan hidup ini. Dan di sini dikatakan juga bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Kata percayalah dalam kitab aslinya ditulis batats, artinya apa? Trust, mempercayakan. Jadi Tuhan ingin supaya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Bukan hanya bagian-bagian yang kita pilih yang kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi hidup kita supaya Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan mengarahkan kita sepenuhnya. Dan di sini dikatakan trust to Him. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah pasrah bongkoan. Bapak Ibu tahu ya, istilah Jawa pasrah bongkoan itu artinya memasrahkan sepenuhnya, tidak ada yang tersisa. Suka duka, berhasil, belum berhasil, semuanya kita serahkan kepada Tuhan.
Kenapa kita harus diingatkan untuk komitmen ini, Bapak Ibu? Karena terkadang kita lupa, Bapak Ibu ya. Kadang orang lupa, tadinya berkomitmen, tapi karena berhasil lalu lupa. Atau karena menjadi tidak berhasil, penuh dengan masalah, menjadi lupa juga. Karena fokusnya hanya ke situ. Tetapi Tuhan ingin supaya kita tinggal dalam komitmen kerelaan. Menyerahkan sepenuh hidup kita. Dan percayakan hidup kita. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, Bapak Ibu. Mari kita hidupi komitmen awal yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Saya mengundang para pemain musik, worship leader, dan singer masih maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian yang Tuhan nyatakan dalam komitmennya yang tadi sudah kita baca. Yaitu, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu telah berkomitmen bagi kita. Dan kiranya kita meresponi dengan kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan telah berkomitmen penyelamatan dan pemeliharaan kepada kita. Kiranya kita juga membangun komitmen kepada Tuhan, yaitu komitmen kesetiaan dan komitmen komitmen kerelaan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Mari saudara Bapak Ibu di rumah masing-masing saudara bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian ini. Setelah itu kita akan berdoa. Haleluya. Sampai masa tua kita, Yesus tetap berkomitmen untuk memelihara hidup kita. Dari sejak kita dalam kandungan, dari sejak kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sampai Tuhan bawa kita pada apa-apa dan kita menjadi siapa-siapa. Bahkan sampai masa putih rambut kita, Tuhan memelihara hidup kita. Tidak ada yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Jangan khawatir dengan virus corona. Tuhan pelihara hidup kita. Jangan khawatir dengan persoalan apapun, karena Tuhan memelihara kita. Bahkan sampai kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan memelihara kita. Tuhan berkata, aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Boleh sekali lagi. Sampai masa tuamu. Naikkan Bapak Ibu. Yesus tetap di. Ayo dari rumah masing-masing kita naikkan pujian ini. Dan imani pujian ini terjadi dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan, komitmen Tuhan telah Tuhan nyatakan, Tuhan realisasikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. 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 Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan lagi kepada kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah berkomitmen pada diri-Mu sendiri, karena Engkau Allah tidak terikat oleh siapapun, tetapi Engkau telah mengambil komitmen untuk kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau memelihara kami, seperti pujian iman yang kami naikkan barusan. Kami dipelihara Tuhan dengan sempurna. Dan kiranya ya Tuhan, kami terus tinggal dalam komitmen kepada Allah. Bapak Ibu Saudara boleh menaruh tangan Bapak Ibu di dada. Tangan kanan saudara ditaruh di dada, tangan kiri boleh diangkat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang ada di mana saja.
Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan kepada kami, untuk kami terus menghidupi komitmen kami kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah merealisasikan, telah membuktikan, telah menyatakan komitmen Tuhan, mempraktekkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan inilah ya Tuhan yang menjadi komitmen kami kepada Tuhan, yaitu kami rindu untuk komitmen selalu setia apapun keadaannya. Dan kami terus komitmen untuk rela menyerahkan hidup kami apapun keadaannya kepada Tuhan. Dan kiranya kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Kekuatan Tuhan memampukan kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau jamah setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami boleh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami menjadi. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk berlangsungnya ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan panduan secara online ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun. Engkau memberkati. Dan akhirnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap perkataan berkat ini dengan hatimu, dengan mulutmu. Terjadi dalam hidupmu. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau, berlimpah-limpah dalam seluruh aspek hidupmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati istrimu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati setiap keluar dan masukmu. Tuhan memberkati engkau dalam semua aspek hidupmu. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan dengan berkata, amin. Terima dengan iman. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.